Oke, di video kali ini gue pengen kasih bukti, gue pengen kasih paham ke kalian semua ya. Ini bukti bahwa layar ori yang minusan ya, ini layar ori minusan jauh lebih enak ketimbang layar yang non ori tapi mulus. Nah, di sini gue udah ada langsung dua contohnya bakal gue kasih paham ke lu semua yang nontonin video ini. Di sini gue pakai basic dari iPhone jadul aja biar lebih gampang buat jelasinnya ke kalian semua ya. Nah, jadi yang ini sebelah sini ini LCD ori ya. Ini LCD ori Apple. Nih, lu bisa lihat dari fleksibelnya ya. Tuh. Ini copotan ya. Ini ada minusnya. Ini ada minusnya layar ya. Minusnya itu retak, cuy. Tuh lu bisa lihat. Retak. Retak di pojok-pojok ya. Jadi menurut gua dengan kondisi retak kayak gini, ya, ini menurut gue udah banyak orang yang pasti udah gatel dan pengen ganti. Nah, gue bakal comparein dengan layar yang mulus. Ini mulus ya, kinclong ya, nggak ada lecet, bahkan nggak ada pecah aja, lecet aja nggak ada, apalagi pecah. Tapi ini layar KW, oke? Kita bakal coba buktikan kira-kira seenak apa, ya perbedaannya sesignifikan apa ketika layar ori tapi minusan, lecet ya, lecet pecah ya, retak maksud gue, versus layar mulus tapi KW. Nah, gue coba pasang yang layar KW dulu biar kalian paham. Oke, LCD KW sudah terpasang. Ini kita coba onin dulu ya. Kita coba on-kan dulu. Nah, saat pertama di onin, lu tuh seharusnya sudah bisa melihat bahwa ini tuh bisa lihat ya. Ini LCD-nya tidak sepekat yang LCD ori. LCD ori itu full black ya. Antara LCD-nya sama bagian tepiannya tuh full black. Kalau ini ada jedahnya, ini ada space ya. Dia terlihat ya. Oke, sekarang kita langsung kasih paham, gue langsung kasih paham ke lu. Dia minusnya apa? Minusnya layar ini tuh, nih gue kasih tahu dulu ke lu semua. Nih, kita ke background putih. Nah, di background putih ini lo bisa lihat layarnya seperti ini. Biru ya. Biru. Lo bisa lihat biru ya. Biru tapi mulus. Coba lu bayangin ya. Ini kondisi mulus, lu dikasih kondisi layar retak begini, langsung lah bagian bang, gue ganti aja deh bang, kayak jadi jelek banget gitu HP gue bang, ya kan, ya udah gue ganti aja mulus bang, tapi ya udah gitu, lu dikasih layar biru gini. Ini rata-rata yang bisa terjadi, yang bisa yang lu rasain lah ketika lu ganti LCD ya. Nah, kondisinya seperti ini. Yang pertama biru ya. Terus yang kedua, ini sensitivitasnya ini berbeda. Berbeda dari apa? Berbedanya kayak gimana ya? Yang bikin ngaruh itu sebenarnya bukan apa-apa, tapi bukan masalah handphonenya itu jadi gimana-gimana, enggak. Gara-gara bagian corningnya nih, corning digitizer ya, bagian kacanya ini, itu bahannya beda. Karena bagian kacanya ini bahannya beda, otomatis lu keringetan dikit tuh dia nggak keset tapi kayak licin gitu ya. Nah, itu ngebuat sensitivitasnya itu berubah jadi kayak kurang gitu, kayak kurangnya gitu sensitivitasnya. Sedangkan ini dia tuh kayak lebih keset gitu, lebih keset, layar ori itu lebih keset. Banyak orang ngira ya sensitivitasnya tuh jelek karena ya layar KW gitu, kayak lemot gitu. Ya itu juga, cuman salah satu yang bikin berbeda sekali, kok rasanya kok beda gitu. Itu bagian corningnya nih, bagian glass luarnya ya. Ini dia keset, dia kayak ada coating yang ngebuat displaynya itu enak disentuh, di touch. Kayak lu ngetik tuh kayak lebih presisi rasanya. Nah, sedangkan ini dia kayak licin-licin gitu. Begitu lu keringetan pakai HP, wah makin ngawur ya kan, makin ngawur, makin nggak enak. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, bikin HP lu panas ya. Bikin HP lu panas. Nah, kalau udah panas biasanya cepat lemot ya, jadi lemot gitu. Itu yang terjadi dengan LCD KW. Nah, sekarang gue tanya balik ke lu. Dengan kondisi layar biru begini, sensitivitasnya kurang, kadang handphone lu jadi lemot, apakah signifikan keuntungannya dibandingkan dengan layar ori yang cuman karena hanya retak gini? Hah? Apakah signifikan itu? Hah? Signifikan nggak menurut lo? Ganti sampai bela-belain ngorbanin banyak hal. Menurut lo? Menurut lo signifikan nggak?
Jelas tidak. Ini menurut gue ya. Gue nggak tahu kalau lu emang pengennya mulus-mulus. Gue nggak tahu. Sekarang kita coba balikin dulu. Kita coba pakein dulu yang LCD ori. Kita switch dulu ke LCD ori. Nah ini harus dimatiin ya. Lu jangan main cabut-cabut aja fleksibel ya. Kita matiin dulu. Nanti kita coba pindahin dulu ke sini. Oke, sekarang LCD ori sudah terpasang. Kita langsung coba on-kan saja. Ini benar-benar dari sisi fisik ya. LCD ori ini kayak kurang enak aja gitu dilihat. Nah, di sini lu bisa lihat ya. Ini garisnya tuh terlihat lebih samar-samar. Ini lo bisa lihat ya. Ini garis tepinya. Ini lebih black ya, lebih gelap ya, sedikit lebih gelap. Oke, sekarang kita fokus ke LCD-nya. LCD ini home buttonnya nggak gue pasang, jadi ada notif touch ID ya. Nah di sini lo bisa lihat ya, di background putih dia nggak biru, dia tidak biru. Nah ini warnanya lebih ke putih pekat ya. Kalau tadi itu biru, ini lebih ke putih pekat. Impactnya apa? Impactnya ketika lu nonton video itu lebih asik ya, karena warnanya terlihat lebih pure, lebih natural gitu. Ketika lu rekam, lu pakai kameranya, itu lebih asik juga. Kenapa? Karena warnanya lebih pop up gitu, ketimbang handphone yang layarnya biru. Dan sensitivitasnya, ya ini anjir, ini enak cuy ya. Kesetnya tuh gimana ya, levelnya tuh beda gitu, levelnya beda sekali. Dan kalau dilihat ini handphonenya dari sisi minus-minusnya, ini gue lebih suka minus kayak gini ya. Gue lebih suka ada retak-retak halus gini, gue lebih suka brudul-brudul kacanya dan lain-lain, ketimbang mulus ya tapi KW. Tapi whatever lah, setiap orang punya ininya masing-masing lah. Tapi kalau gue lebih suka seperti ini. Gue lebih suka layar ori ya, karena sensitivitasnya beda, brightnessnya beda, dan layar ori itu cenderung ngebuat handphone itu lebih adem. Dia lebih adem di bagian mesinnya, lebih adem, lebih enak, pokoknya lebih lanjai lah. Layar ori itu one of the best yang bisa lu pilih ya. Memang lu harus selalu pilih yang layar ori. Cuma permasalahannya di pasaran tidak ada ya layar ori. Tapi kalau cracknya udah terlalu parah sampai bikin tajam, bisa bikin apa ya, tangan lu berdarah. Nah baru deh, yaudah nggak apa-apa, lu sokin aja ganti LCD. Bang, LCD ori ada nggak sih? Susah. Ada tapi susah gitu. Nggak semua tukang servis tuh nyetok gitu LCD ori. Yang paling simpel dan paling gampang bisa lu cari LCD KW tapi grade ori. Nah itu banyak tuh beredar di pasaran. Dia tuh LCD-nya mirip kayak LCD ori ya, KW tapi mirip LCD ori. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sisi brightness. Ketika kalau lu punya unit yang sama misalnya, lu coba fullin aja brightness ya, nah itu baru kelihatan. Yang ori itu putih silau gitu ketika lu fullin brightnessnya. Sedangkan yang KW tapi like ori, yang grade ori, brightnessnya tidak senampol ini. Itu dari mana? Kok bisa kayak gitu bang? Dia bahan dari backlightnya beda, LED lampunya itu beda, jadi tingkat kecerahannya beda. Ketika lu handphone yang grade ori nih ya, LCD KW tapi grade ori, brightnessnya lagi keadaan normal gini, lu bandingin head to head, itu bisa jadi mirip, kayak lu kayak susah gitu ngebedainnya. Cara simpelnya langsung lu fullin brightness aja, kelihatan kalau layar ori itu lebih terang. Jadi ada beberapa poin ya. Pertama, kontras warnanya enak. Terus yang kedua, sensitivitasnya enak. Yang ketiga, brightnessnya lebih nampol. Yang keempat, handphone lu gak gampang panas dan gak gampang nge-lag. Ada 4 poin ya. Sekarang gue tanya lagi, gue tanya ulang sekali lagi. Apakah karena gara-gara retak gini, lu menghilangkan 4 benefit ini? Worth it gak? 4 benefit ini hilang gitu. Lu harus hilangkan demi layar mulus seperti ini. Menurut gue tidak worth it sama sekali ya. Jadi kalau lu ada LCD yang retak, kalau lu handphone LCD-nya masih ori dan retak, saran gue keep it ya. Tetap pakai aja. Maybe different story ketika ya handphonenya mau lu jual, daripada harga turun ya, mendingan LCD lu ganti. Nah kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau lu lagi pakai, menurut gue nggak ada urgensinya lu harus ganti LCD. Cuman apalagi kalau retaknya di pojok-pojok doang ya lah, nggak ngeganggu. Lu setuju gak sih sama kata-kata gue? Atau ada bacotan lain yang pengen lu tambahin, langsung tulis aja di kolom komen.